Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru Syarif sekalian? Dan apa kabar Ananda hebat sekalian? Hari ini kita berjumpa lagi. Kita telah memasuki subtema 3 dalam tema 3 ini, di mana dalam subtema 3 ini yang berjudul Ayo Menjadi Penemu. Pada pembelajaran satu ini kita akan membahas beberapa hal, namun sebelumnya kita baca dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Anda hebat sekalian. Materi kita hari ini akan kita bahas dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda sekalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku ya dengan tepat. Dan yang kedua, Ananda diharapkan untuk mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan tepat. Dan yang ketiga adalah Ananda sekalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk itu, yuk simak materi berikut ini. Nah, masih ingat Ananda sekalian apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata yang baku. Yang mana sih itu kata-kata yang baku? Kata-kata yang baku itu adalah kata-kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Dan Anda sekalian harus pahami bahwa kata baku ini digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Beda ya ketika kata-kata non baku. Kalau kata-kata non baku itu atau tidak baku itu biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman sebaya, ya. Nah, seperti itu. Nah, Anda sekalian lihat ini ya. Ini gambar seorang petani yang lagi menanam padi di sawah. Ya. Masih menggunakan tenaga manual. Nah, Anda sekalian tahu tidak kalau saat ini sudah ada alat atau mesin yang dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pertanian, dalam bidang komunikasi, dalam bidang transportasi. Nah, tentu teknologi yang digunakan tersebut mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat, di mana kemajuan teknologi tersebut dapat membawa perubahan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, Anda sekalian, nah ini salah satu contoh peran teknologi dalam kegiatan produksi. Ya, Anda sekalian tahu tidak kalau pada zaman dulu orang tua kita membajak sawahnya menggunakan tenaga hewan, menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawahnya. Saat ini petani sudah menggunakan traktor untuk menggarap sawahnya. Tentu dengan penggunaan traktor ini akan memudahkan kegiatan membajak sawah tersebut, atau pekerjaan petani malah menjadi lebih ringan dibanding dengan menggunakan tenaga sapi. Dan tentu menggunakan traktor ini akan lebih cepat selesai ya, dan hasilnya juga akan lebih baik atau lebih bagus dibanding dengan menggunakan tenaga sapi. Nah, di sini dalam kegiatan distribusi
ini merupakan gambar ini merupakan contoh kegiatan distribusi. Jadi mobil truk ini mengangkut barang dari satu tempat atau dari pabrikan, dari industri menuju ke tempat pergudangan atau malahan sampai kepada ke tangan konsumen. Tentu kemajuan teknologi dalam bidang transportasi ini berperan besar dalam distribusi atau penyebaran hasil produksi. Ini kita lihat mobil truk ini bisa memuat banyak barang ya. Nah, dulu sebelum ditemukan mobil mungkin menggunakan tenaga hewan atau yang menggunakan gerobak, dan tentunya akan lama baru sampai ya. Nah, sama seperti bidang pertanian tadi. Nah, dengan mobil bak terbuka ini tentu dapat mengangkut hasil pertanian dengan cepat dan bisa memuat lebih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya, Anda sekalian masih ingat rangkaian seri dan paralel? Nah, di sini Pak Syarif akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Persamaan rangkaian listrik seri dan paralel, Anda masih ingat bahwa daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian tersebut sama besar. Ya, ketika menggunakan misalnya dua baterai, yaitu daya dan arusnya dibutuhkan kedua jenis tersebut adalah sama besar. Dan kedua jenis rangkaian itu dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi satu sumber arus listrik itu bisa menjadi dua rangkaian. Dapat digunakan untuk rangkaian seri dan juga dapat untuk menggunakan rangkaian paralel. Dan hambatan yang terdapat pada rangkaian tersebut adalah memiliki kesamaan. Artinya hambatan listrik itu artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik tersebut. Anda masih ingat ini rangkaian apa ya? Yang bersusun seperti ini. Ini dikatakan rangkaian seri ya. Nah, adapun ciri khas dari rangkaian seri ini adalah memiliki satu aliran saja. Coba perhatikan Anda sekalian. Menggunakan kabel yang lurus dihubungkan dengan bola lampu yang pertama, diteruskan ke bola lampu kedua, terus kembali ke saklar. Nah, apa ciri-cirinya ini? Di sini membutuhkan cuma sedikit komponen ya. Kabel yang digunakan sedikit sehingga dapat menghemat biaya kita ketika kita mau membuat rangkaian seperti ini. Tapi cahaya lampu yang dihasilkannya adalah lebih redup dibanding dengan rangkaian paralel. Nah, masih ingat percobaan kita kemarin, apabila bola lampu yang satu dimatikan atau dilepas, maka bola lampu yang kedua ini ikut padam ya. Ketika bola lampu yang sebelah kiri ini dilepas, tentu yang sebelah kanan juga akan ikut padam. Itu ciri rangkaian seri ya. Nah, bagaimana untuk yang rangkaian paralel? Untuk rangkaian paralel, nah, coba perhatikan bagaimana kabel yang digunakan ya. Memiliki lebih dari satu aliran listrik ya. Nah, di sini lebih dari satu aliran listrik, artinya perhatikan coba kabel yang terdapat di sini. Ada yang dari baterai ke saklar, terus ke bola lampu yang pertama, juga diteruskan di sini ya. Jadi alirannya banyak ya, lebih dari satu. Dan tentu dengan pemakaian kabel seperti ini tentu akan membuat biaya yang lebih besar ya dibanding dengan rangkaian seri tadi. Tapi bagusnya dengan rangkaian paralel ini, lampu yang dihasilkan ini akan lebih terang meskipun jumlah baterai yang digunakan itu tetap sama. Jadi lampu yang terdapat pada rangkaian paralel ini lebih terang dibanding dengan rangkaian bola lampu pada rangkaian seri. Terus selanjutnya,
Jika salah satu lampu ini dimatikan, maka lampu yang lain itu akan tetap menyala. Masih ingat ya percobaan minggu lalu? Nah, minggu lalu telah kita cobakan bahwa ketika lampu yang satu ini dipadamkan, lampu yang lain masih tetap menyala. Ya, gimana ya materi hari ini? Semoga Anda semua memahami materi yang Kak Syarif sampaikan pada hari ini. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Tantangan Kak Syarif hari ini akan Kak Syarif bagikan di link deskripsi video ini. Ya, di link deskripsi di bawah video ini adalah tantangan untuk Anda sekalian. Silahkan ditaklukkan dan bisa dikirimkan lewat Google Classroom yang Ananda punya, atau Ananda bisa kirimkan lewat grup WA yang ada di kelas masing-masing. Jadi demikian yang Kak Syarif bisa sampaikan pada hari ini. Semoga Ananda sekalian mampu menaklukkan tantangan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua.